Kisah orang miskin yang dikaruniai rezeki ajaib. Bagian 1, hidup serba kekurangan bersama 7 anak. Di sebuah gubuk sederhana di pinggir kampung, hiduplah sepasang suami istri bersama 7 orang anak mereka. Usia anak-anaknya masih kecil-kecil bertahap. Yang paling bungsu baru 2 tahun, di atasnya 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan yang tertua laki-laki baru berusia 12 tahun. Keluarga ini hidup dalam kemiskinan yang amat berat. Si bapak sudah berusaha sekuat tenaga mencari nafkah. Mau berusaha apa saja belum ada yang mengajak. Mau berjualan pun tidak punya modal sepeser pun. Hari-harinya berlalu dengan cemas memikirkan kebutuhan makan anak-anak. Namun ia tidak pernah mengeluh apalagi mengeluhkan takdir Allah. Bagian 2, hari Jumat yang penuh air mata. Tibalah hari Jumat yang terasa paling berat seumur hidupnya. Persediaan di rumah benar-benar habis sampai titik terakhir. Uang sudah tidak ada sepeser pun, beras di karung pun kosong melompong. Tak lama kemudian, ke-7 anaknya mulai menangis, serentak memecah keheningan rumah. Ada yang menangis karena perutnya sangat lapar dan belum makan sama sekali, ada yang merengek minta dibelikan jajan seperti anak-anak lain di kampung. "Bapak, kami lapar. Kami ingin makan," rintih anak-anak sambil memegangi baju ayahnya. Melihat pemandangan itu, hati si bapak remuk redam. Ia sangat tidak tega melihat anak-anaknya menderita kelaparan. Dalam hatinya ia bergumam pilu. "Ya Allah, bagaimana lagi aku harus mengurus anak-anak yang sudah terlanjur banyak ini? Usaha sudah kucoba segala jalan, jualan tidak ada modal. Tapi aku tidak akan menyerah dan tidak akan putus asa. Engkau Maha tahu apa yang hamba butuhkan." Lalu ia duduk sejenak, berdoa kepada Allah tanpa henti, menenangkan hatinya dan berkata dalam batin dengan penuh keyakinan, "Bersabarlah. Nanti juga insya Allah rezeki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak akan kemana keadilanmu ya Rob." Bagian 3, berangkat salat Jumat dengan hati penuh harap. Setelah waktu menunjukkan tengah hari, si bapak segera mandi bersih, memakai baju muslim yang paling layak, ia miliki meski sederhana, lalu berpamitan kepada istri dan anak-anaknya untuk berangkat salat Jumat ke masjid. Sepanjang duduk di masjid, dari awal khotbah sampai salat selesai, hatinya tidak pernah lepas memikirkan nasib anak dan istrinya yang belum makan sama sekali, yang uang dan berasnya sudah habis, yang segala kebutuhannya kosong tak berisi. Ia berdoa dengan khusyuk, tulus, dan tiada henti di setiap sujudnya. "Ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini. Cukupkanlah rezeki untuk anak cucu hamba. Jangan biarkan mereka kelaparan ya Rob." Ia tidak pernah berhenti berusaha, dan tidak pernah berhenti memohon kepadanya. Bagian 4, kedatangan tamu yang tak disangka di rumah. Sementara si bapak masih berada di masjid menunaikan ibadah, datanglah seorang bapak-bapak yang tidak dikenal ke rumahnya. Ia mengetuk pintu dengan penuh sopan santun dan keramahan. "Assalamualaikum." Istri si bapak segera menyahut dari dalam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah pintu terbuka, tamu itu bertanya dengan lembut, "Ibu, maaf mengganggu. Apakah bapak pemilik rumah ada di tempat? Dan kenapa ya anak-anak ini kedengarannya menangis terus dari tadi?" Sang istri pun menceritakan semuanya dengan jujur tanpa ditutup-tutupi. Bahwa hidup mereka sangat miskin, hari ini kehabisan uang dan beras sama sekali. Anak-anak sangat kelaparan, ada yang minta makan, ada yang minta jajan. Tapi tidak ada apa-apa yang bisa diberikan. Mau minta tolong ke orang lain pun, tidak ada yang memberi. "Mau bagaimana lagi ya Pak? Hidup kami memang begini adanya. Saya melihat mereka menangis, kelaparan sampai hati ini tidak tega, tapi saya tidak punya daya apa-apa," ucap istrinya sambil menahan tangis. Mendengar penuturan itu, hati sang tamu seketika tersentuh dan terketuk sangat dalam. Ia tidak tega melihat penderitaan keluarga ini. Tanpa banyak bicara, ia langsung memberikan uang sebanyak-banyaknya, beras sebanyak-banyaknya, dan makanan siap santap sebanyak-banyaknya untuk istri dan ke-7 anak yang sedang kelaparan itu. Seketika juga suasana rumah berubah total. Anak-anak yang tadinya menangis, sedih, dan memelas, seketika berubah menjadi ceria, gembira, dan tertawa riang, karena akhirnya bisa makan dan mendapatkan jajan. Istrinya yang tadinya pusing 7 keliling bingung memikirkan makan siang, kini wajahnya bersinar lega dan bahagia bukan kepalang. Bagian 5, perjalanan pulang yang penuh misteri.
Di sisi lain, setelah salat Jumat usai, si bapak berjalan pulang dengan langkah gontai dan hati yang sangat bingung serta gelisah. Ia terus berpikir keras. Bagaimana nasib anak dan istriku di rumah hari ini? Bagaimana caranya supaya mereka bisa makan, bisa jajan, dan berhenti menangis? Aku ini tidak membawa uang sepeser pun pulang. Di tengah jalan yang sepi, tanpa sengaja matanya tertuju pada tumpukan pasir dan batu di pinggir jalan. Entah karena dorongan hati apa yang penuh dengan keyakinan kepada Allah, ia berhenti sejenak. Lalu mengambil pasir dan batu itu, memasukkannya ke dalam 2 kantong plastik yang ia temukan, lalu membawanya berjalan sebentar. Tak jauh dari situ ia melihat semak rumput yang rimbun, maka ia meletakkan kedua plastik berisi pasir dan batu itu di sela-sela rumput. Kemudian melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan yang makin tenang, karena telah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Belum berjalan jauh lagi, ia berpapasan dengan seorang orang kaya yang sangat dikenal baik hati dan dermawan di kampung itu. Orang kaya itu menatap wajah si bapak yang tampak sangat kebingungan, penuh kesedihan, dan kepayahan. Hatinya tersentuh, lalu ia menghampiri dan memberikan uang yang sangat banyak, beras yang cukup banyak, serta bahan makanan lainnya kepada si bapak tanpa diminta. Menerima pemberian itu, si bapak merasa sangat bahagia dan heran bukan main. Ia semakin yakin sepenuh hati. Benarlah janji Allah. Doa yang tulus dan kesabaran yang teguh pasti akan dikabulkannya dari jalan yang tidak pernah disangka manusia sama sekali. Ia pun melangkah pulang dengan dada yang terasa lapang. Bagian 6. Penyambutan yang bahagia di rumah. Baru saja kakinya menginjak halaman rumah, ketujuh anaknya langsung berlari menyambut dengan riang gembira sambil berteriak serentak. Ayah sudah datang! Ayah sudah datang! Ayah! Si bapak terkejut luar biasa. Ia mengira anak-anaknya masih menangis kelaparan, tapi ternyata mereka semua ceria berseri-seri. Dengan bingung ia bertanya, Anak-anakku, kalian sudah makan? Sudah ayah, kami sudah kenyang dan dapat jajan juga. Jawab mereka serempak sambil tertawa. Sang istri pun keluar menyambut, lalu menceritakan semuanya. Tadi ada seorang bapak baik datang ke rumah, menanyakan keadaan, lalu memberikan uang, beras, dan makanan yang sangat banyak, sehingga mereka semua bisa makan dengan kenyang. Mendengar cerita itu, tanpa menunggu waktu lama lagi si bapak segera sujud syukur kehadirat Allah SWT. Bersyukur atas segala pertolongan dan rezeki yang datang secara ajaib di hari yang paling sulit itu. Yang tadinya serba tidak punya, serba bingung, dan penuh air mata, kini berubah menjadi kebahagiaan yang meluap-luap tanpa diduga-duga. Ia berdoa lagi dengan khusyuk memuji kebesaran namanya. Tak lama kemudian, seluruh keluarga duduk bersama dan makan dengan lahap serta bergembira, menikmati rezeki yang baru datang itu. Bagian 7, keajaiban pasir dan batu yang berubah. Setelah selesai makan, si bapak tiba-tiba teringat pada 2 kantong plastik yang tadi ia sembunyikan di sela-sela rumput pinggir jalan. Dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, ia berkata kepada istrinya, Istriku, pergilah ke pinggir jalan tadi, cari di sela-sela rumput. Di sana ada 2 plastik yang aku taruh. Ambillah dan bawa pulang ke sini. Sang istri menuruti perintah suaminya dengan patuh. Ia pergi mencari, menemukan kedua plastik itu, lalu membawanya pulang ke rumah. Begitu plastik itu dibuka di hadapan suaminya, ia terenganga kaget setengah mati. Tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Yang tadinya jelas-jelas berisi pasir kasar dan batu kerikil yang diambil bapak dari pinggir jalan, kini berubah menjadi beras yang bersih, putih, dan melimpah, serta daging segar yang berkualitas baik. Sang istri bingung bercampur takjub. Si bapak pun hanya bisa bersyukur dalam hati. Mereka berdua akhirnya paham sepenuhnya. Inilah rezeki luar biasa yang dikirimkan Allah SWT karena kesabaran, keteguhan hati, doa yang tidak pernah putus, dan keyakinan yang bulat kepadanya. Bahwa sesulit apapun keadaan hidup, selama seseorang tidak mau menyerah dan tetap bertawakal kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada kebahagiaan yang datang menggantikan kesedihan yang pernah dirasakan. Pesan cerita. Jangan pernah putus asa dalam keadaan sesulit apapun. Doa yang tulus, kesabaran yang kokoh, dan keyakinan yang bulat kepada Allah SWT adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya.